Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah ini. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat yang ke-1 dan ke-2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan menaikkan pujian, Aku puji Allahku. Mulia
Jemaat sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian dari Yesaya 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Menyadari kelemahan kita sebagai manusia berdosa, marilah kita merendahkan diri, menghadap hadirat Tuhan yang suci dan kudus, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Kami masih sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata-kata atau perbuatan kami yang tidak baik ini ya Bapa. Ampunilah segala pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayat 25 yang mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Hendy Rusli. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman ini dengan menaikkan pujian Di Hadirat-Mu Ku Bersujud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang belum usai, Kau terus menopang kehidupan kami, memelihara kami, memberi iman, kekuatan, pengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami dihimpunkan kembali sekalipun di dalam ibadah online. Kami akan kembali membaca, merenungkan, serta mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada,
kembali disapa dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada Minggu pagi ini terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-44. Tema kita sebagaimana diatur oleh Sinode, percaya dan taat. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, demikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, tema kita sebagaimana diatur oleh Sinode, percaya dan taat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini iman seringkali muncul saat seseorang mengalami satu situasi krisis. Jadi dengan kata lain, sejauh hidup seseorang atau sejauh hidup ini baik-baik saja, orang merasa tidak memerlukan iman di dalam menjalani kehidupan ini. Sejauh keluarga lancar, ya, semua kondisi sehat, anak-anak, kehidupan sekolah berjalan dengan baik, usaha kita lancar, pekerjaan kita lancar, relasi kita, hubungan kita lancar. Di tengah pekerjaan atau juga di dalam kehidupan keluarga, biasanya orang tidak lagi membicarakan soal iman di dalam kehidupan mereka. Namun ketika badai menghantam, ketika seseorang mengalami krisis, iman itu bisa muncul, ya, di tengah situasi itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mengalami krisis di dalam kehidupan ini. Misalnya masalah pandemi yang belum usai membuat kehidupan banyak orang mengalami krisis. Situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak mengenakan. Dikatakan negara kita mengalami krisis kesehatan. Ya, maksudnya apa? Ya, ini terkait orang menghubungkannya karena belum terbentuknya ya kekebalan secara komunitas di dalam masyarakat kita. Karena vaksin yang masih terus berjalan dengan target-target tertentu dan imunitas secara komunal ini belum terbentuk di dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga banyak orang yang terpapar COVID, apalagi kita sekarang mendengar varian baru yang lebih cepat menular. Lalu krisis kesehatan ini juga dihubungkan dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai untuk menampung banyaknya pasien yang terpapar COVID belakangan ini. Kita mendengar mulai dari akhir Juni kemarin, situasi semakin memburuk.
Lalu di tengah pandemi ini orang juga mengalami krisis pekerjaan. Banyak orang yang di PHK karena banyak perusahaan yang kolab, lalu tumbang dan tutup. Dan para pekerja karyawan itu menjadi korban. Mereka mengalami PHK. Bukan hanya itu Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi ini juga banyak orang mengalami krisis secara mental, secara psikologi. Mereka mengalami kejenuhan. Selama kurang lebih bahkan sudah lebih 1 tahun ini kita mengalami pandemi. Mereka merasa tidak produktif dengan situasi seperti ini. Bahkan juga orang tidak lagi trust kepada sesamanya, pada saudaranya mungkin. Hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Bahkan ketika berjumpa dengan orang, apakah itu keluarga yang berbeda tempat tinggal, kita tidak trust, kita merasa takut jangan-jangan orang ini positif. Pengalaman saya sebagai keluarga besar ketika beberapa waktu yang lalu kami berjumpa, lalu ada kakak saya ya, biasa dia suka memeluk anak saya. Saya ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ya, ada rasa tidak trust sekalipun saya mengenal itu adalah keluarga saudara saya. Saya berpikir jangan-jangan kalau positif gimana? Takut anak saya tertular. Dan seterusnya. Kita mengalami krisis kepercayaan di tengah situasi pandemi ini. Bahkan ada begitu banyak orang-orang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, orang tua, anak, saudara. Karena terpapar COVID, kemudian Tuhan memanggil orang-orang yang mereka kasihi itu. Bahkan Bapak Ibu orang-orang percaya mulai menjadi bimbang dan mempertanyakan sebenarnya Tuhan ini ada gak sih di dalam kehidupan situasi yang sulit ini? Apa Ia tidak menolong saya? Dan kita mulai ragu dengan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita melalui kisah Elisa ini mau berbicara mengenai pemeliharaan Allah kepada orang-orang percaya, hamba-hambanya di tengah situasi krisis kehidupan mereka. Nah, kalau kita lihat alur kisah dari Elia ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, kalau kita mundur di ayatnya ke yang ke-38, di sana dikatakan Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ya, situasi krisis yang dihadapi Elisa pada saat itu adalah situasi krisis pangan, dikatakan kelaparan di negeri itu. Ya, tidak diketahui dengan pasti Bapak Ibu mengapa terjadi kelaparan di Gilgal. Namun gambaran situasi kelaparan itu dapat kita lihat ya, misalnya ketika bujang Elisa menyajikan sayur-sayuran yang dipetik di hutan dan ternyata sayuran itu beracun. Kalau kita melanjutkan tadi di ayatnya yang ke-38 ya dikatakan, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah suatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi sebab mereka tidak mengenalnya. Ya, ayat 40 kalau dalam bahasa sederhana, setelah masak ia membagi-bagikannya kepada nabi-nabi itu. Tetapi baru saja mereka mencicipi makanan itu, mereka berteriak kepada Elisa, "Pak, ini racun." Mereka tidak mau memakannya. Ya, tapi ayat ke-41 Elisa berkata, "Ambillah tepung," dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya di dalam kuali itu. Nah, Bapak Ibu, hal ini mau menggambarkan apa? Menunjukkan satu situasi betapa sulitnya mereka menemukan makanan yang layak pada waktu itu untuk dimakan.
Ya, bahkan mungkin hasil panen ladang pun tidak ada di situ ya. Jadi sedapat-dapatnya pergi ke hutan menemukan rumput liar, bujang-bujang Elisa itu, dan kemudian ya mereka memasak apa yang ada begitu. Di tengah situasi yang sangat sulit pada waktu itu. Nah, kalau kita membayangkan dalam situasi kita saat ini, ketika kita mungkin mendengar kabar tentang harus lockdown atau dengan bahasa PPKM atau PSBB secara total, orang-orang sudah mulai panik, ketakutan. Bagaimana dengan swalayan-swalayan pasar, apakah tetap buka, dan seterusnya. Padahal situasi kita jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan situasi yang ada pada saat itu yang Elisa alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap Elisa untuk mau berbagi di tengah situasi krisis itu, hal ini karena didasari Elisa mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Kalau kita lihat di kisah-kisah sebelumnya, jadi sebelum Elisa ke Gilgal, kita juga mendengar kisah mengenai Elisa berada di Sunem, dan kita membaca kisah perempuan Sunem yang menyambut Elisa, yang memberikan tumpangan kepada Elisa. Kalau kita baca misalnya di ayat sebelumnya, ayat ke-8 dikatakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ya, ini gambaran bagaimana ketika Elisa berada di luar kampung halamannya, di dalam pelayanannya, ia memberitakan firman Tuhan. Ternyata ada orang yang selalu baik, ya, menyediakan tempat menyambut dia. Bahkan dikatakan menyediakan kamar, ya, yang berdinding batu, menaruh di sana tempat tidur, sebuah meja, dan seterusnya. Dan melalui pengalaman ini, Elisa menyadari bahwa Tuhan memakai orang-orang yang menopang dia di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, sebagai pemeliharaan Tuhan atas hidup Elisa. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa Elisa juga mau peduli, mau berbagi dengan para nabi yang saat itu di Gilgal sedang kesulitan, bahkan krisis pangan yang dialami oleh banyak orang pada saat itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita peristiwa ini adalah yang kedua kalinya Elisa dan bujangnya memberi makan kepada para nabi di Gilgal yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Bahkan untuk makan pun mereka mungkin tidak tahu besok harus makan apa. Dan di situ dikatakan Tuhan mendatangkan seseorang dari Baal Salisa. Ya, memang tidak diberi keterangan siapa orang ini. Ya, mungkin seorang petani karena dia membawa hasil panen. Katakan ia membawa gandum yang baru dipotong dan juga 20 roti yang dibuat dari gandum itu. Tuhan mendatangkan seseorang karena mungkin pada saat itu Elisa tidak punya lagi makanan. Di dalam situasi saat itu, Elisa sendiri mungkin kekurangan dan mengalami krisis yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi pertanyaan, pernahkah kita mengalami atau Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini, seperti yang Elisa alami?
kita sedang kesulitan, kita sedang kesusahan, tapi ternyata ada saudara kita, family kita yang datang membutuhkan bantuan kita, pertolongan kita. Nah, bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap situasi seperti ini? Tentu ini bukan hal yang mudah, ya. Pengalaman ketika saya masih kecil dulu, karena kami dari keluarga besar yang juga kami banyak mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini. Bahkan juga ya kami pernah berpikir besok mungkin kami tidak tahu harus makan apa begitu ya. Nah, pada suatu ketika ya ada keluarga family dari sanak saudara mama saya. Ketika saya masih kecil memang kami juga kesulitan begitu ya, ternyata ada saudara yang datang dan dia ingin menjual sesuatu barang karena dia sedang membutuhkan uang, dia membutuhkan pertolongan. Dan memang saat itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa memberi dia makan, lalu om saya ini kembali begitu ya. Dan kami hanya bisa berdoa supaya barang yang ia bawa itu mau dijual, ada orang yang menolong di dalam perjalanan pulang. Dan itulah yang bisa kami lakukan ya di tengah situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita juga pernah mengalami situasi sulit yang sedemikian, lalu ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Nah, kembali di dalam pembacaan kita. Ketika diperintahkan supaya gandum dan roti itu diberikan kepada 100 orang nabi itu, bujang Elisa kebingungan, Bapak Ibu. Tetapi pelayan itu berkata, tidak mungkin cukup untuk 100 orang makanan itu. Realita atau situasi selalu menjadi tantangan bagi iman kita atas pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, memang di dalam kehidupan ini iman akan selalu dihadapkan dengan realita yang tidak mudah, dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Dalam sebuah acara ya, Andi Noya kita tahu dia dengan acara yang terkenalnya Kick Andy. Dia pernah bercerita tentang pengalaman ya kehidupannya, dia dari keluarga yang cukup besar juga. Jadi dia bercerita bahwa penghasilan dia, gaji dia sebelum tentu dia saat ini sudah terkenal ya. Gaji dia yang pas-pasan itu dikatakan hanya seperti uang itu numpang lewat ya, karena dia harus membantu keponakannya, saudaranya yang lain, ada family-nya yang sakit, di mana dia setiap bulan harus menopang membelikan obat ya, vitamin seperti itu. Jadi hasil pekerjaannya dikatakan gaji itu cuma numpang lewat, jadi setelah itu dia bagi-bagi ya, bahkan ya untuk kebutuhan keluarganya sendiri, tetapi dia banyak membantu saudara-saudaranya ya dari family-nya. Namun yang luar biasa dari pengalaman itu bahwa Tuhan selalu mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan itu. Baik kebutuhan untuk keluarganya, ya saudara-saudaranya yang lain yang dia topang. Tuhan selalu mencukupkan itu. Dan kita tahu pada akhirnya Andi Noya menjadi orang yang cukup terkenal ya saat ini. Dan dia menyadari bahwa itu semua karena pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Nah, kembali dalam kisah Elisa tadi Bapak Ibu. Lalu ketika bujang itu kebingungan, tidak mungkin cukup makanan ini untuk 100 orang nabi. Tetapi ada sikap iman dari Elisa. Jawabnya,
Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, Elisa menjawab, bagikan saja supaya mereka makan. Sebab Tuhan berkata bahwa mereka akan makan, dan setelah makan masih ada sisanya. Ya. Nah, yang menjadi kunci dari sikap Elisa adalah Elisa telah mengerjakan apa yang menjadi bagiannya sebagai pelayan Tuhan. Dan Tuhan memenuhi apa yang menjadi janjinya sebagai Allah yang memelihara umatnya, hamba-hambanya. Elisa hanya taat dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Maka di situ mukjizat terjadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini gereja kita sedang mendoakan untuk rencana perbaikan atap gereja yang memang sudah cukup lama ya kondisinya bocor, rembes, ketika hujan besar talang tidak bisa menampung. Dan kita juga menyadari di tengah pandemi ini kita bergumul dengan keuangan kita. Tidak ada cukup dana untuk memperbaiki atap gereja. Namun perbaikan atap ini menjadi kebutuhan gereja kita. Dan di tengah situasi inilah ya majelis rohaniwan merencanakan untuk memperbaiki, merenovasi atap gereja. Dan kita percaya ya, apa yang menjadi bagian kita coba upayakan untuk merencanakan perbaikan ini. Dan di dalam segala keterbatasan itu kita percaya Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya untuk memenuhi janji dan pemeliharaannya bagi gerejanya, ya bahkan juga bagi kita umatnya di dalam pemeliharaan Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini kita terus-menerus dirundung rasa bimbang akan situasi kita, kondisi kita saat ini? Kita ragu akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kisah Elisa menunjukkan bagaimana Allah itu setia. Dia memelihara kehidupan umatnya, hamba-hambanya, orang-orang yang menaruh iman percaya kepadanya. Dan kita melihat Allah dapat memakai apapun untuk menyatakan pemeliharaannya bagi orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang menaruh harapan percaya kepada Dia. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ucapan Yesus kembali mengingatkan kita. Kalau burung-burung di udara saja yang tidak menanam, tidak menabur, Dia pelihara. Apalagi kita orang-orang yang dikasihinya. Mari kita kembali belajar untuk menaruh iman percaya kita. Di tengah situasi kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini.
Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita memasuki doa-doa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami kembali bahwa Engkau setia. Engkau memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Engkau memelihara kehidupan Elisa. Dan kami percaya saat ini di tengah situasi kami, Engkau juga memelihara kehidupan kami. Engkau memelihara gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama bersehati bersyafaat, terkhusus bagi bangsa dan negara kami di dalam penanganan pandemi yang belum usai. Varian baru yang lebih cepat menular. Kami berdoa Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melalui proses vaksinasi, kedisiplinan masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan kiranya tolong melalui upaya-upaya ini. Dan kami rindu untuk pemulihan bangsa dan negara kami, perekonomian bangsa dan negara kami. Kegiatan sosial kembali berjalan sebagaimana yang baik yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Untuk apa yang boleh kami garap, kami lakukan melalui pelayanan online, mungkin di tengah keterbatasan kami. Kiranya Tuhan pakai kami untuk tetap menyatakan pengharapan, berita-berita firman Tuhan yang terus menyapa, menguatkan jemaat di dalam pergumulan mereka. Biar Tuhan pakai segenap pelayanan yang ada, baik di tempat ini maupun di pos. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk rencana renovasi atap gereja. Dengan segala keterbatasan kami, dana yang kami butuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan. Tuhan menyatakan janji Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu, baik di Jembatan Hitam maupun di pos. Untuk para orang tua lansia di dalam kelemahan tubuh mereka. Ya Tuhan tetap peliharakan melalui keluarga yang mengasihi anak cucu mantu mereka sebagai perpanjangan kasih Tuhan. Terus menopang mereka. Kami menyerahkan untuk berbagai pergumulan kehidupan, rumah tangga, ekonomi, usaha, sekolah anak-anak mereka. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan dan persoalan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk berbagai pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Baik di KTB, di remaja pemuda, untuk sekolah minggu, untuk kegiatan PAUD, untuk para donatur yang senantiasa setia menopang operasional kegiatan PAUD, untuk guru-guru yang setia melayani. Tuhan kiranya pakai semua untuk menjadi sarana, boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sana di pos. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk segala pergumulan-pergumulan pribadi kami, baik untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk usaha pekerjaan kami. Dan apapun yang menjadi pergumulan kami boleh membawa Tuhan di dalam doa. Kiranya Engkau mengasihani kami saat ini. Engkau menyatakan yang baik atas setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap syafaat kami kepadamu. Dan kami mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening GKJH yang sudah tertera di samping ini. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, jemaat dapat menyerahkannya kepada bendahara gereja ataupun kepada majelis. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Baik berkat kesehatan, keselamatan, dan masih banyak lagi berkat-berkat lainnya yang Tuhan sudah berikan. Sebagai ucapan syukur kami, pada saat ini kami memberikan persembahan kami ini melalui transfer ke BCA yang sudah ditentukan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan terutama untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani nomor 199, Percaya dan Taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Kiranya Allah sumber kekuatan kita akan menopang, menolong, dan memelihara kehidupanmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah beri puji.
Silahkan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.